Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehah Nugra Putri dari kelas B4 NIM B932181667. Jadi di sini saya akan memperkenalkan klien saya. Ini yang pertama ada yang namanya Lavinia. Lalu yang kedua ada Mbak Anis. Jadi di sini saya sebagai konselor dan yang ini adalah kedua klien saya akan menceritakan tentang kegiatan atau sebuah konflik yang terjadi pada bulan Ramadan yang kemarin yang telah mereka lewati. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kegiatan Mbak Lavinia sama Mbak Anis waktu bulan Ramadan itu apa saja. Dimulai dari yang bangun tidur sampai tidur kembali. Dimulai dari Mbak Lavinia. Jadi kegiatan kita pada bulan Ramadan itu kebanyakan ngaji tadarus ya. Oke, kegiatan saya di bulan Ramadan ini ya dari bangun pagi jam 2:30 itu terlebih dahulu ke pasar dulu sama ibu, bantuin ibu ke pasar buat beli bahan-bahan buat jualan, terus baru sahur. Terus habis itu kebanyakannya itu ngaji tadarusan. Pas habis sholat subuh berjamaah itu semua rekan-rekan saya itu ngaji tadarusan. Terus habis gitu ya dilanjut kayak ngabuburitnya itu jualan gitu, jualan es campur atau gimana gitu ya, sama kayak lainnya. Malamnya juga tadarusan. Malamnya sholat tarawih tadarusan gitu. Oke, baik. Untuk Mbak Anis mungkin kegiatannya sedikit berbeda dari Mbak Lavinia atau mungkin sedikit sama. Kurang lebih kegiatan saya sama Lavinia karena keseharian saya bersama Lavinia. Oh, seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan kepada Mbak Lavinia dan Mbak Anis, kira-kira pada bulan Ramadan kemarin apakah ada sesuatu yang mengganjal atau yang membuat sakit hati atau apa setelah Anda melakukan kegiatan sehari-hari seperti tadarus ataupun ngabuburit dan lain-lain? Bisa Mbak ceritakan pada saya? Mungkin bisa diwakilkan atau dari Mbak Lavinia dulu. Ya, jadi ada sedikit isu masalah pas ngaji tadarusan itu. Ya, ada satu orang sih, orangnya itu ya emang mungkin kayak gitu ya, tapi kita ya udah nggak apa-apa aja, tapi ya bikin ganjel gitu loh. Jadi permasalahannya itu soal makanan takjil buat tadarusan ya. Jadi dulu dari tahun-tahun kemarin sebelum ada orang itu, orangnya kan baru ikut tahun ini, ikut ngaji darus tahun ini. Ikut ngaji darus tahun ini. Itu saya sama rekan-rekan saya tuh enjoy aja ngajinya. Semenjak tahun ini ada orang itu, orangnya itu kayak ngatur-ngatur. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih diatur, kayak orangnya tuh kayak ngingetin gini, kalau ngaji tuh gini sebenarnya baik, tapi caranya ngingetinnya itu salah. Dan terus yang paling bikin Kesal. Iya, yang paling bikin kesel saya dan rekan-rekan saya itu makanan takjil. Makanan takjil itu kan sebenarnya dibagi banyak-banyak gitu. Dibagi banyak sama, orang, iya, rata dibagi rata gitu ya. Tapi orangnya tuh bilangnya nggak suka, tapi orangnya tuh menang sendiri. Kayak dia tuh pengen bawa pulang ini. Tapi itu bukan buat, ya benar bukan dia nggak suka, tapi itu dibuat keluarganya, Saudaranya. ya gitu. saudara-saudaranya gitu. Dan anak yang di musola tuh tadi itu nggak dibagi iya dengan rata gitu. enggak, jadi gini loh, Lebih sedikit gitu ya. Oh, Iya. lebih sedikit. tapi sih kalau kita sih nggak masalah. Kalau kita sih ngaji ya ngaji, nggak mempermasalahkan kayak kayak makanannya gitu. Iya, kita nggak Permasalahan. Iya, tapi orangnya tuh dibiarin gitu ya. Misalnya saya sama rekan-rekan saya biarin 1 hari 2 hari gitu ya, itu biasa, ya udah dibiarin aja. Tapi lama kelamaan orangnya tuh udah, kita nggak boleh, yang pertama ya yang bikin ganjil, kita nggak boleh beli. Misalnya kalau kita nggak dikasih takjil, kita dikasih uang, itu kita tuh nggak boleh ngebeliin semua. Misalnya kita dikasih uang berapa gitu, kita tuh harus ngebeliin separuhnya, kita nggak boleh ngebeliin semuanya gitu loh.
Terus katanya orangnya tuh pokoknya nggak usah beli banyak-banyak, beli secukupnya. Ya udah kita turutin. Jadi semakin hari itu orangnya semakin lama semakin ngeselin. Jadi intinya kita tuh nggak dapat keadilan gitu loh. Kalau seperti itu. Ya, tapi Jadi inti Mbak Lavenia sama Mbak Anis ini yang biasanya bareng-bareng ngaji ya. ya Oke, jadi kesimpulannya Mbak Lavenia sama Mbak Anis ini satu rekan ya, ngaji dan bersama ibu yang dimaksud tadi. ya. Jadi gini, menurut saya orang yang seperti itu memang sudah bawaan kan, karena jadi Ya. lebihnya itu bakalan sulit kalau untuk dikasih tahu atau karena kita juga umurnya jauh dari beliau dan beliau juga lebih tua dari kita kan. Ya, jadi kita harus menghargai. jadi harus menghargai seperti itu. Nah, saran saya kepada Mbak Lavenia dan Mbak Anis, karena sudah mengetahui sifat aslinya ibu tersebut, jadi saya mohon dan saya harap Mbak Lavenia dan Mbak Anis untuk kedepannya lagi mungkin bisa sedikit lagi menambah memaklumi lagi. Untuk yang saat ini Mbak Lavenia dan Mbak Anis kan sudah bisa memaklumi beliau. Jadi untuk kedepannya lagi mungkin bisa dianggap ya sudahlah, memang orangnya seperti itu gitu. Tetapi dengan catatan Mbak Anis dan Mbak Lavenia tetap melakukan ngaji tersebut, karena kan kalau ngaji itu tujuannya beda, bukan karena sesuatu tapi karena kita beribadah dengan Allah. Iya, betul sekali. Dan untuk Mbak Lavenia dan Mbak Anis, untuk tahun depan kalau apabila ibu tersebut melakukan seperti itu lagi, saya harap Mbak Lavenia dan Mbak Anis jangan sakit hati lagi, karena orang yang sudah bawaan dari sifatnya itu untuk merubahnya memang sudah Ya, emang sulit sulit. banget. Nah, dan alhamdulillahnya Mbak Lavenia dan Mbak Anis sudah memahami itu, jadi mungkin bisa mengontrol dirinya lagi untuk kedepannya besok agar tidak terlalu sakit hati mungkin sama perkataan ibu atau perlakuan ibu tersebut gitu, demi kita menghargai yang lebih tua dari kita gitu. Jadi kita yang mengalah gitu saja. Iya, kita selalu mengalah. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Yang terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Iya, Mbak sama-sama. Lavenia dan Mbak Ani sudah mau bercerita kepada saya tentang kegiatan pada bulan Ramadan, terus problem-problem apa yang terjadi pada bulan Ramadan kemarin. Terima kasih. Terus mungkin bisa saya akhiri sesi konseling ini, kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin hanya segitu saran dan masukan saya kepada Mbak Lavenia dan Mbak Anis. Mungkin kurang lebihnya bisa sedikit membantu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Putri Sama-sama. atas sarannya. Oke, terima kasih juga sudah mau menerima. Syukur-syukur juga bisa dijalankan untuk kedepannya lagi. Untuk tahun depannya lagi semoga ngajinya lebih istiqomah lagi. Amin. Oke, saya akhiri sesi konseling kali ini. Saya Solihah Nugra Putri dan kedua klien saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Angkat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah Nugra Putri dari kelas 4. Apa? Beli kan, Mbak? Itu